I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Dataken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan mohon dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kemunculan Chloe di medan pertempuran, Leo, Sylvia dan juga Elmesia merasa sangat takjub dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dimana Chloe saat itu mampu bersanding dengan sosok Milim Nafa yang merupakan putri dari Veldenava. Leon yang melihat kejadian itu bahkan memuji Chloe dengan sangat sombongnya. Namun Sylvia yang melihat kejadian itu sebenarnya juga mengakui kemampuan dari Chloe. Tapi dari yang dia tahu, Rudra adalah hero terkuat sepanjang sejarah. Namun dari pandangan Sylvia, dia nggak bisa begitu aja menerima Chloe adalah entitas terkuat dari sang hero. Sedangkan di sisi lain, Elmesia yang melihat kejadian itu malah mengatakan kepada sang ibu, memangnya kenapa? Jika kita melihat dari sudut pandang manapun, sudah pantas dia menjadi yang terkuat. Lihatlah gaya bertarungnya itu. Kita kemudian diperlihatkan Chloe yang saat itu berhasil mengatasi semua serangan dari Milim Nafa. Memang untuk alur cerita ini, usia dari Chloe sebenarnya bahkan lebih muda dari Elmesia yang masih sekitar 12 tahun. Tapi semua pengalaman tempur yang dia dapat dari menjelajahi waktu itu benar-benar membuatnya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Karena Chloe bisa mengingat semua pengalaman bertempurnya dengan sangat jelas. Dari sudut pandang Elmesia, dia benar-benar sangat mengagumi apa yang dilakukan oleh Chloe ini. Apalagi jika melihat kejadian di masa lalu tentang sosok pahlawan bertopeng yang bernama Kronoa yang pernah menyelamatkan dunia dari krisis yang tidak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitulah anggapan dari Elmesia. Namun karena Sylvia berada di era di mana dia hidup bersama dengan sang hero awal yang tidak lain adalah Rudra, wajar saja Sylvia mengatakan bahwa Rudra adalah satu-satunya yang terkuat karena di masa itu Rudra mampu bertarung setara dengan Raja Iblis di Crimson. Namun dari pendapat Leon hanya mengagumi Chloe dan tidak pernah memandang yang lain. Bahkan dia mengatakan Rudra memang sang hero yang terbaik. Tapi sayangnya, Chloe adalah wanita tercantik dan tersempurna yang ada di muka bumi ini. Ucapnya dengan wajah serius, yang bikin Elmesia dan Sylvia pun saat itu ngerasa bingung banget sama Leon. Meskipun udah ditolak berkali-kali oleh Chloe, sikap Leon itu masih sama seperti biasanya, yang membuat mereka berdua pun agak kasihan sama si sad boy ini. Oh iya, sejatinya Leon juga merupakan mantan hero, tapi sayangnya dia nggak mendapat perlakuan yang baik. Itu karena dosa yang telah dilakukannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Chloe yang saat itu bertarung dengan Milim. Milim melancarkan sebuah serangan ke arah Chloe, tapi Chloe saat itu bisa mengatasi semua serangan yang dilancarkan oleh sosok Milim. Meskipun saat ini Milim masih lepas kendali, anehnya Chloe masih mampu mengatasi semua serangan dengan kepadatan mana yang amat luar biasa itu. Bisa dibilang, alasan kenapa Milim bisa dikendalikan seperti ini udah pasti karena mental Milim saat ini telah melemah. Tepat setelah menghilangnya Rimuru dari dunia ini, itu adalah sesuatu yang gak pernah dibayangkan oleh Milim. Namun Chloe saat itu merasa masih ada harapan. Rimuru sepertinya tidak benar-benar mati dan masih ada kemungkinan Rimuru bisa kembali lagi ke dunia ini. Itulah harapan dari sosok Chloe. Dia sangat menginginkan Rimuru kembali. Seiring pertumbuhan dari Chloe, peran inti keahlian dari Kronos pun telah berakhir. Dan pada saat itu, Kronoa telah kembali ke masa lalu dan bersatu dengan sosok Chloe saat ini. Kronoa yang mengetahui kabar tentang Rimuru pun juga merasa sangat sedih seperti yang dirasakan oleh Chloe. Dan karena itulah,
Konoha dan Chloe saat ini masih berusaha melindungi apa yang ingin Rimuru lindungi. Meskipun mental dari Konoha saat ini perlahan-lahan mulai jatuh, Chloe merasa Konoha pasti bakalan baik-baik saja karena sejatinya dia adalah pahlawan terkuat yang pernah ada di masa lalu ataupun di masa saat ini. Di dunia masa depan yang pernah Chloe ingat, Konoha pernah mengambil semua yang dimilikinya hanya untuk menggunakan skill ultimate Raja Ruang Waktu Yog-Sothoth miliknya. Meskipun begitu, dia sudah cukup kuat untuk menguasai dunia. Tapi saat ini, dia malah terbangun dengan kemampuan skill ultimate Dewa Ruang Waktu Yog-Sothoth. Itu adalah sesuatu yang benar-benar berada di tingkatan yang berbeda. Bahkan tanpa kekuatan suci sekalipun, Konoha mampu mengendalikan semua kekuatannya secara alami. Dan karena alasan itu juga, saat ini Chloe mengikuti gaya melompati ruang waktu menuju ke tempat Milim. Gaya saat itu sepertinya nggak ingin membiarkan Milim melakukan kejahatan seperti yang dilakukannya di masa lalu. Dan karena alasan seperti itu, Chloe pun berniat untuk menolongnya dan membantunya untuk mengatasi Milim. Sedangkan di sisi lain, pertempuran antara Chloe dan Milim masih berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Melawan Milim yang memiliki energi yang tidak ada habisnya adalah sesuatu yang sangat buruk. Tapi entah mengapa Chloe saat itu nggak ragu sama sekali. Karena di sini mulai terungkap satu fakta yang sangat penting dari perjalanan waktu Chloe. Sebenarnya dia pernah bertarung melawan Milim bahkan sampai beberapa kali. Dan karena alasan seperti itulah, Chloe jadi mampu mengatasi semuanya. Sedangkan di momen ini, Chloe terlihat sedang menangkis tinju naga dari Milim. Pedang suci bulan miliknya pun saat itu diarahkan ke arah Milim untuk menangkis tinju naga itu. Sedangkan sejujurnya pedang itu juga telah berevolusi tepat setelah evolusi dari Chloe juga. Karena alasan seperti itulah, pedang itu saat ini juga mampu menahan tekanan tinju dari Milim Nafa yang merupakan entitas yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu saja, keterampilan dari Chloe saat ini juga telah meningkat drastis daripada masa lalunya. Dia dengan hebat melepaskan kekuatannya dan menghindari serangan langsung dari sosok Milim Nafa. Chloe terus-terusan menangkis tinju naga Milim, bahkan sampai melancarkan serangan balasan dengan sangat baik. Tapi sayangnya, ada sebuah pukulan yang saat itu mengenai Chloe, yang membuat Chloe pun saat itu sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Dari kejadian ini kita mulai mengetahui alasan kenapa Chloe terkena serangan dari Milim. Itu karena serangan itu seolah-olah hanyalah mimpi dan ilusi yang membuat Chloe pun saat itu merasa bingung. Oh iya, sebenarnya dari pukulan itu saja Chloe sebelumnya hampir mati. Untungnya saat dia menyadari kesalahannya, Chloe sempat mengaktifkan skill ultimate dari Raja Ruang Waktu miliknya. Dan karena alasan seperti itulah, luka yang diterima oleh Chloe pun kembali ke masa lalu, yang membuat semuanya pun kembali secara instan. Ini adalah entitas sejati dari kemampuan Chloe, sang Raja Ruang Waktu. Dia mampu dengan bebas melompati kesadarannya ke masa lalu dan menyelaraskan itu dengan ingatannya sendiri agar semuanya bisa pulih seketika. Dengan kata lain, Chloe saat ini bisa memilih langkah terbaik yang merupakan keuntungan yang sangat mutlak dalam medan pertempuran. Dan alasan Chloe juga mampu melawan lawan seperti Milim itu karena kemampuan skill ultimate-nya yang bisa mengetahui masa depan. Karena alasan itu juga, Chloe saat ini memilih pertempuran yang sangat panjang dan memanfaatkan keuntungan yang dimiliki ini. Karena Chloe mengetahui dari apa yang pernah dialaminya, mustahil untuk bisa mengalahkan Milim. Karena dalam kasus itu, dia pun gak punya pilihan selain menekan dan melumpuhkan sosok Milim. Elmesia yang melihat apa yang terjadi di hadapan wajahnya itu pun benar-benar tidak bisa mempercayai tentang apa yang baru saja dia lihat. Itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Entitas seperti Milim bahkan dibuat setara ketika berhadapan dengan Chloe. Chloe benar-benar menggunakan semua kemampuannya dengan sangat baik. Tidak hanya itu saja, pertempuran Veldue di tempat lain dengan Zalario juga sedang terjadi. Namun ketika Veldue melancarkan sebuah serangan, dan serangan itu malah berbelok tepat ke arah Chloe. Chloe bisa mengatasi semuanya
dan memanfaatkan serangan dari Veldue yang nyasar itu untuk memberikan dampak kepada Milim. Itu adalah situasi yang benar-benar sangat sempurna karena Chloe bisa mengetahui semuanya dengan menggunakan skill ultimate-nya yang bikin Milim pun saat itu perlahan-lahan mulai tidak berkutik sama sekali. Meskipun jika kita menilai dari segi kemampuan dan dari segi kekuatan, Milim udah pasti bakal memiliki potensi yang lebih besar daripada Chloe. Tapi berkat skill ultimate dari Chloe ini, situasinya sebenarnya nggak terlalu buruk. Berbeda dengan Rimuru, Chloe memiliki tekad yang sangat kuat. Dia bisa memutuskan semua tindakan dengan sangat baik. Tentu saja dia juga mempertimbangkan untuk melenyapkan Milim di tempat ini. Meskipun jika seandainya itu adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh Chloe. Sedangkan di sisi lain, semua teknik pamungkas dari Chloe sebenarnya nggak berhasil sama Milim. Bahkan sihir terkuat dari sistem mental sekalipun harusnya nggak bakalan berpengaruh. Dan semua skill-skill instant skill dari sosok Chloe benar-benar gak bisa menciptakan instant skill pada Milim. Karena Milim saat itu bisa mengatasi semua serangan itu. Dan betapa mengejutkannya lagi, kekuatan Infinite Prison yang kita ketahui pernah menyegel sosok Veldora tetap gak bisa digunakan kepada Milim. Jika seandainya Chloe mencoba melakukan itu kepada Milim, dia bakalan dengan mudah menghancurkan kekuatan Infinite Prison dengan menggunakan lengannya itu. Tidak hanya itu saja, kemampuan ruang waktu dari Chloe juga gak bisa mengembalikan Milim ke mode di mana dia masih belum dikendalikan. Itu telah membuktikan bahwa saat ini Chloe gak memiliki cara apapun untuk mengembalikan Milim atau menghancurkan Milim. Karena alasan itu, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Chloe adalah menghabiskan waktu. Dia menggunakan teknik pamungkas yang gak bisa ditahan oleh makhluk hidup untuk mempercepat aliran waktu dari targetnya dan mengundang mereka ke akhir waktu. Tapi bagi Milim sebenarnya efeknya itu benar-benar berbeda dan tidak terlalu memberikan pengaruh yang sangat besar. Bahkan di momen ini, Dragon Nova berkali-kali ditembakkan ke arah Chloe, seolah dunia perlahan-lahan mulai runtuh. Chloe telah menyaksikan semua ini meskipun telah berkali-kali kembali ke masa lalu. Tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa serangan Dragon Nova dari Milim merupakan bencana yang memang harus mereka atasi. Chloe saat itu terus bertindak dengan hati-hati, bahkan sampai mampu memutarbalikkan serangan Dragon Nova dari Milim itu yang membuat serangan itu sampai mengenai Milim juga. Dari kemampuan Chloe ini, dia nggak pernah membiarkan Dragon Nova mengenai pohon suci karena itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Untuk mencegah itu, Chloe pun mengatasi semuanya meskipun harus mengorbankan beberapa hal. Itulah anggapan dari Chloe. Namun meskipun Milim terkena serangan Dragon Nova miliknya sendiri, Milim saat itu nggak merasakan rasa sakit apapun dan situasi sebenarnya nggak pernah berubah. Meskipun pertempuran itu telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, jika kita melihat dari entitas Chloe, tidak diragukan lagi. Dia merupakan salah satu entitas terkuat yang ada di dunia ini juga dan mungkin bisa bertarung setara melawan Rudra atau juga Raja Iblis G Crimson. Ada banyak hal teknik pamungkasnya yang benar-benar sangat kuat. Begitulah yang diceritakan dalam volume kali ini. Tapi sayangnya Raja Iblis Milim merupakan lawan alami dari Chloe. Ini menciptakan kesulitan yang amat besar di benak Chloe. Namun tiba-tiba seseorang muncul di tempat itu. Itu adalah Veldora yang datang dengan kecepatan supersonik yang membuat Chloe pun saat itu benar-benar terkejut. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.